Halo teman, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, ini kita udah masuk ke perdagangan di market Asia Composite Index. Saya udah berada di market Asia Composite Index dan marketnya sedang tidak baik-baik saja. Ini marketnya cenderung ke uptrend dan downtrend. Makanya saya buat video ini cara menanggapi dari misalkan marketnya sedang seperti ini, apa yang kita lakukan. Dan kemarin ada komentar dari beberapa orang, saya udah lupa namanya, dia komen, udah beberapa kali dia komen tapi belum saya gubris. Sekarang saya akan balasnya. Dia komen, Bang, saya kemarin Bang coba bahas soal psikologi trading. Gini Pak, psikologi trading itu sebenarnya ada, sebenarnya itu ada, tapi akhir-akhir ini ataupun belakangan ini 1-3 tahun yang lalu itu dijadikan sebagai kambing hitam. Itu sebenarnya. Kenapa? Dia dijadikan sebagai kambing hitam. Dikit-dikit salah dia gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa, tapi salah dia. Padahal kita aja yang bodoh gitu Pak. Kita aja yang goblok, tapi dijadikan sebagai kambing hitam. Contoh, Abang mengikuti mentor A. Oke, katakan aja saya deh. Ikuti saya, mentor saya ikutin saya, masuk ke grup saya. Udah, ini pasti pernah terjadi sama kalian, pasti pernah terjadi. Masuk ke grup A, udah belajar di situ, tekniknya itu diakui dunia ya, tekniknya ya, diakui dunia, tekniknya itu gacor banget, jago banget tekniknya, dan gak ada loss di sana ya. Tapi di saat kita coba, kita pertama itu profit Pak, pertama kita profit, dan kita waktu lihat, wah bagus nih teknik, ya kan? Kita klaim bagus nih teknik. Terus besok kita nggak profit. Terus besoknya lagi profit. Kita profitnya itu kadang-kadang bisa dibilang kebetulan Pak. Kenapa kebetulan? Contoh kayak gini saya berikan. Waktu pertama Abang kenal trading Olimtrade, Abang ada tes di demo kan? Ada tes di demo kan? Profit kan? Karena pilihannya dua. Kalau nggak profit loss kan? Nah, di sana Bang tes menggunakan teknik itu. Contoh, gerakan detik ke-15. Ini katakan aja tekniknya seperti itu ya. Detik 15 di saat dia gerak ke atas kita open posisi buy. Contoh kayak gitu tekniknya. Ini kita sederhanakan supaya tidak menyinggung orang lain. Detik 15 ada pergerakan kita open posisi buy. Abang tes nih. Open posisinya. Bisa nih. Nah, di saat profit abang anggap bisa. Tapi di saat nggak profit abang menganggap diri bodoh. Kenapa? Aku kayaknya belum terlalu mahir deh seperti itu. Menyalahkan diri sendiri. Nah, di saat kita udah bagus sekali, udah 2 minggu kita coba seperti itu, dan kita pertama-tama bagus seperti yang tadi saya bilang, bagus, tapi kadang-kadang gagal gitu kan, kadang-kadang gagal, tapi bahkan kebanyakan gagal di situ Pak, karena tekniknya nggak logika, nggak masuk akal, bukan seperti teknik SNR gitu ya. Terus kita lapor kan sama si mentor kan, Bang, kok aku udah tes ini kok nggak bisa, kok aku udah tes ini nggak bisa. Pertama-pertamanya emang dibilang dikoreksi, ini kayak gini. Kita udah melakukan yang dia buat. Terus dia bilang, itu psikologis Anda. Waktu dia nggak bisa jawab lagi, dijawabnya, itu psikologis Anda. Itu psikologis Anda. Itu sebenarnya bodoh. Kenapa bisa bodoh? Sebenarnya gini Pak, psikologis itu nggak akan ngaruh apabila kita itu ngerti rambu-rambu. Kemarin udah saya bilang. Kita nggak akan kecelakaan, kecelakaannya ada, cuman minim ya. Di saat kita ngerti rambu-rambu. Contoh, kita lihat ke layar. Sekarang market dia sedang seperti ini. Ini orang Arab turun ke sini pun dia nggak akan bisa trading seperti ini Pak. Kita nggak akan bisa trading di saat market seperti ini. Itu rambu-rambu, itu trennya buruk. Trennya buruk. SNR-nya nggak terbaca. Ini trennya apa? Misalkan dibilang uptrend, belum valid. Dibilang downtrend, udah basi. Apa? Misalkan kita trading seperti ini, kayaknya Elon Musk pun akan kena psikologis, Pak. Ya, kayaknya Elon Musk ya, akan kena psikologi. Psikologi itu kambing hitam. Tapi di saat kita udah tahu kita trennya kayak gini, nggak bagus, saya jamin gak akan pernah ada psikologis itu. Karena adalah saya orang yang tidak percaya sama psikologi. Saya tidak percaya sama psikologi trading bodoh itu, saya nggak percaya Pak. Saya orang yang tidak percaya dengan adanya psikologi trading. Kenapa seperti itu?
Gara-gara psikologi trading itu kita tidak pernah terjadi di saat kita mengerti rambu-rambu trading ataupun bahaya trading. Kapan kita masuk, kapan kita berhenti. Contoh. Di sini kita mulai masuk tren gara-gara trennya memang bagus. Di sini kita mulai masuk tren. Di sini kita open posisi. Terakhir, di sini mengharapkan dia koreksi. Kalau kita pasang RSI, pasti di sini RSI-nya itu udah nyentuh ke bagian oversold. Kita coba pasang RSI, kita masuk ke osilator, kita pasang RSI settingan 14 saja deh. Pasti udah nyentuh ke bagian osilator. Ini dia osilatornya, ini bagian RSI-nya, ini dia kena. Oke. Desain dia udah di sini, kita kan udah hati-hati itu open posisi kan. Bener dong. Ya kan? Sistem cara baca RSI adalah sistem cara baca RSI, perhatikan dari garis warna abu-abu di angka 50 ini. Di saat dia udah nyentuh ke garis ini dia pasti akan kembali ke 50 dan dia akan kembali turun sekali lagi. Di saat dia pun turun, di saat dia udah setengah aja dia turun, itu dia pasti turun. Tapi di saat dia nggak mampu turun, dia akan naik, maka dia akan naik gitu. Sama juga kayak gini. Ini dia udah naik, dia itu pasti nyentuh ke 50 dulu. Baru dia 90 dia akan breakout seperti ini. Itu rambu-rambu. Kita ngerti rambu-rambu itu psikologi nggak akan kena. Contoh di sini lagi, saya banyak kali saya berikan contoh ini dengan kesal ya. Ini kan tren turun kan, ya kan? Ini tren turun. Di saat kita open posisi di sini, kita gagal di sini Pak. Tapi di sini si candlestick ini saya zoom sedikit deh ya. Si candlestick ini turun kan? Si candlestick ini dia itu menembus ke bagian sini, menembus di bagian resisten ini. Kita sudah tahu dia menembus. Kita sudah tahu dia tren turunnya udah basi. Kita sudah tahu trennya itu tidak berlaku lagi. Dia buat tren baru. Kalau kita open posisi, jangankan kita, Elon Musk pun kena psikologi. Bener. Kita udah tahu, tapi kita sengaja melakukannya. Bodoh. Padahal ada caranya apa? Kita kan bisa pindah market Pak. Marketnya itu cukup banyak sekali di Olim Trade. Dan saya memberikan informasi FYI, saya memberikan informasi kedepannya Olim Trade itu akan memperbanyak lagi market yang presentasinya tinggi. Contoh, market di belakang di bawah-bawah ini kan presentasinya rendah Pak. 80 enggak ya? Di sini ya di bagian bawah-bawah ini 80. Kedepannya ini dia akan naik. Akan naik jadi ke akun yang presentasi profitnya lebih tinggi. Itu informasi aja. Oke, kita bisa pindah ke market Euro Composite Index. Di sini kita lihat seperti ini, kita udah tahu, oh ini dia uptrend nih. Ini uptrend nih Pak, ini uptrend, ini dia akan terjadi koreksi di sini. Kita tunggu aja 2 menit aja, kita tunggu, kan nggak masalah dong. Ya kan? Nggak masalah, kita tunggu doang, nggak masalah. Ini ya. Kita tunggu aja, ataupun kita bisa pindah ganti market. Ganti market. Jangan dipaksain, ganti market. Ini, dia mau nyentuh ke resisten. Bisa nggak open posisi buy? Bisa, open posisi buy di sini. Ini dia menyentuh ke resisten nih. Kita open posisi buy gara-gara memang marketnya itu mau nyentuh ke resisten. Misalkan loss di sini kayak mana? Apakah saya akan mengkompennya? Belum tentu. Di saat marketnya, kita lihat dulu market ke depannya. Di saat market ke depannya dia menyetujui akan analisa kita kembali, itu boleh kita kompensasi. Tapi misalkan marketnya tidak sepakat dengan analisa kita, ngapain? Ngep. Kesel banget. Ini kesel gara-gara ini Pak. Ini kesel gara-gara orang-orang yang mengkambing hitamkan psikologi. Padahal psikologi itu nggak ada salah apa-apa. Ada loh orang yang kena psikologi trading itu ada. Contohnya kayak gini. Di forex contohnya. Itu di area support, ya kan? Tapi supportnya itu SBR, contoh kayak gini. Nah, kayak gini. Ini di daerah sini dia dipikirnya itu akan nyentuh ke support, dia open posisi buy itu. Open posisi sell tuh, sell. Contoh aja kayak gitu ya, contoh sederhananya. Sell, open posisi sell. Loss, compare. Nah, itu bisa jadi gara-gara dengan tamak tadi kan. Itu bisa jadi, tapi kalau kita buta map, itu kan ngapain?
Sebenarnya kayaknya bukan kayak gitu deh contohnya. Kalau psikologi trading itu kayaknya bukan gitu contohnya. Ada contoh yang lebih bagus lagi kayaknya sih daripada itu. Pokoknya yang tadi saya bilang, yang orang-orang yang menyalahkan psikologi, saya terkena psikologi trading. Gak ada itu. Gak ada itu kambing hitam doang. Ada aja belum terlalu ngerti rambu-rambunya. Belajar dulu rambu-rambunya. Jangan langsung ke ulti salahin si psikologi trading. Gak ada urusan psikologi trading, gak ada urusan. Ada urusan psikologi trading ada, cuman nggak seperti yang kita bayangkan itu. Sedikit-sedikit salah dia, padahal kita aja yang salah kayak gitu, Pak. Jangan jadikan kami hitam. Alright, itu mungkin nasihat dan amanat saya. Waduh, jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga dari channel saya ini, Alif Komar, dan jangan lupa untuk di follow Instagram saya, Alif Komar. Boleh kalian untuk tanya-tanya di sana, kalian DM kan, DM saya itu di Instagram. Kalian tanya apapun yang kalian tanya itu saya balas. Insya Allah, tapi memang pasti saya balas walaupun lambat ya. Kalian nggak usah bingung-bingung, masuk Casper aja lah udah. Casper itu grup yang paling aku rekomendasikan. Aku itu bisa dibilang kalau di YouTube, alhamdulillah orang kepercayaan di YouTube untuk bahas all-in trade. Nggak mungkin kan aku memberikan grup abal-abal, kan memperjuangkan nama art trader dong, memperjuangkan nama Ali Komar dong. Rusak kan nama Ali Komar kan. Nah, tapi grup Caspersnya adalah grup yang paling saya rekomendasikan. Oke, thank you very much. Itu aja nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.